Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Shadaqallahul azim. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruangan Zoom dalam rangka kajian Tazkiyatun Nafs. Kita panjatkan puji dan syukur sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua. Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang istiqomah di jalan al-haq hingga akhir hayat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan salat senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan umat Rasulullah hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kajian Tazkiyatun Nafs kita membahas mengenai penyakit lisan, ya. Kita tahu bahwa lisan kita ini, ya, jika tidak dikendalikan dengan sebaik-baiknya, dia akan mengeluarkan kata-kata, kalimat-kalimat yang bisa menyebabkan keburukan, kemudaratan yang banyak dalam kehidupan kita. Ya, mengetahui penyakit-penyakit lisan ini mudah-mudahan menjadikan kita menjadi individu muslim yang lebih bertanggung jawab lagi, ya, terhadap lisan kita, ya, terhadap ucapan-ucapan kita. Dan kita tahu bahwa penyakit lisan ini jumlahnya banyak, ya, dan bermacam-macam. Nah, seorang mukmin sejati, insya Allah mereka akan selalu berusaha menjaga lisan dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya, sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan itu cermin dari hati dan akhlak seseorang. Jadi kalau kita ingin tahu seperti apa hati dan akhlak seseorang, lihat ucapan-ucapannya. Ya, kalau ucapannya baik, ya, kemudian ucapan-ucapannya santun, ya, ucapan-ucapannya tidak melanggar nilai-nilai syariah, ya, ucapan-ucapannya hanya berisi kebenaran atau al-haq, ya, ucapan-ucapannya tidak banyak kesia-siaan di dalamnya, ya, maka insya Allah kita bisa menilai hati dan akhlak seseorang. Kita kan kalau disuruh untuk menilai hati orang kan susah, ya, nggak bisa, gitu. Ya, tapi kalau memperhatikan dan mengamati ucapan-ucapannya kita bisa. Ya, contoh misalkan, ketika kita memiliki teman yang katakanlah suka mengatakan hal-hal yang kotor, ya, hal-hal yang jorok seperti itu, atau caci maki, maka sebetulnya kita dari situ bisa tahu bagaimana hati teman kita itu. Ya, bagaimana karakter akhlak dari teman kita itu, ya, dan kita dari situ bisa memutuskan apakah orang seperti ini layak tidak untuk tetap menjadi sahabat kita dalam jangka panjang, ya, karena bisa jadi ketika kita terus bergaul dengan dirinya, kemudian kita merasa terbiasa gitu, ya, dengan kata-kata kotor yang dia ucapkan, kata-kata jorok yang dia ucapkan, caci maki yang dia katakan, ya, maka lambat laun kita pun bisa menjadi seperti dirinya. Ya, untuk mengimbangi seorang sahabat teman biasanya kita akan menjadi seperti mereka, ya. Nah, ini
gitu ya. Jadi alat deteksi akhlak atau hati seseorang itu bisa dari lisan mereka. Karena menyadari hal ini, maka kalau kita betul-betul ingin menata hati dan akhlak kita, berarti secara tidak langsung ya kita harus menata lisan kita. Itulah mengapa penyakit lisan ini masuk ke dalam kajian Tazkiyatun Nafs, ya, kajian pensucian jiwa. Ya, siapapun yang berusaha ingin mensucikan jiwanya, ingin menjaga hatinya, ya seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan hatinya dan rugilah mereka yang mengotorinya. Ya, maka siapa yang ingin menjaga hatinya, maka harus memperhatikan perkara-perkara penting yang bisa ya membersihkan hatinya, ya, kemudian harus menjauhi ya berbagai perkara yang bisa merusak hatinya. Karena kita ini semua ingin bertemu Allah dengan dalam keadaan membawa qalbun salim, ya, membawa hati yang selamat gitu ya. Nah, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas 13 penyakit lisan. Ya, mudah-mudahan selesai dalam 1 jam insyaallah ya. Baik, sebelum kita masuk ke situ, ya, kita simak sabda Rasulullah SAW, ya, hadis riwayat Bukhari, ya, nomor 6474. Ya, di situ diungkapkan, ya, mayyadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Ya, siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, ya, antara dua rahang apa itu berarti? Ya mulut, ya, lisan, ya. Dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya, ya, maka aku menjamin surga baginya. Ya. Jadi siapa yang bisa menjaga mulutnya, ya, dan juga menjaga kemaluannya, ya, atau syahwatnya, maka dijamin surga baginya. Berarti dua hal ini, ya, adalah hal yang sering menjerumuskan seseorang, ya, ke dalam neraka. Ya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ya, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimal qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Iman seorang hamba tidak lurus, ya, sehingga hatinya lurus, dan hatinya tidak akan lurus sehingga lidahnya lurus. Hadis riwayat Ahmad. Ya, jadi iman seorang hamba tidak lurus sehingga hatinya lurus, dan hatinya tidak akan lurus sehingga lidahnya lurus. Ya, jadi di sini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa lidah, lisan ini menentukan lurusnya hati, dan lurusnya hati menentukan lurusnya iman. Ya, masya Allah. Ketika kita tahu seperti ini, maka kita tentu tidak akan bermain-main gitu ya dengan masalah lisan ini. Ya, maka dalam kesempatan malam hari ini yang berbahagia ini, ya, beruntunglah kita, ya, mudah-mudahan kita mampu memahami apa-apa saja, ya, penyakit-penyakit yang ada pada lisan, dan kita berusaha menterapinya, ya, agar kita bisa menyembuhkan perkara ini. Ya, sehingga selamatlah lisan kita dari berbagai kesalahan yang dapat menjatuhkannya. Ya. Baik. Ya. Kemudian ada satu hadis lagi, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, saya bacakan artinya saja, ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, berarti di sini, ya, lebih baik kita diam, ya, daripada tidak bisa berkata baik. Ya, dan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tandanya dia beriman adalah dia berkata baik atau diam. Ya, artinya di dalam Islam, daripada berbicara hal yang sia-sia, lebih baik diam. Ya, jadi jangan jangan berpikir negatif tentang orang yang diam, banyak diam, menahan mulutnya gitu ya. Siapa tahu dia diam, ya,
Bukan seperti tuduhan kita kepadanya, mereka sombong gitu, makanya diem aja ya, kayak nggak mau bicara gitu ya. Ya, bisa jadi mereka lebih baik memilih diam gitu ya, daripada mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang akan mereka sesali nantinya. Kata-kata yang bisa mendatangkan dosa bagi dirinya. Ya, lebih baik diam. Ya, jadi kalau berbicara lebih baik yang bermanfaat saja. Ya, seperti itu. Ya. Alangkah ruginya orang yang menghabiskan waktu berjam-jam gitu ya, katakanlah untuk ngobrol dengan kawan-kawannya, berjam-jam di suatu tempat, mungkin sambil hangout seperti itu ya. Ya, lalu sepanjang 2 jam itu semua obrolannya itu sia-sia belaka ini. Ya, nggak ada yang bermanfaat sama sekali. Tidak ada nasihat agama di situ, tidak ada saling mewasiati di situ. Ya, tidak saling mengingatkan di situ, ya. Setelah berpisah tidak menjadi lebih baik mereka gitu ya. Tidak ada hikmah yang diambil dari pertemuan itu. Lebih baik nggak usah ketemu. Ya, gitu ya. Jadi buat apa kita berjumpa ya, sembari di dalam perjumpaan itu yang kita lakukan justru dosa-dosa gitu ya. Bahkan kita melakukan gibah, ngomongin orang, gosipin orang dan lain-lain gitu ya. Lebih baik nggak usah ketemu gitu ya. Karena dengan ketemu itu kita jadi berbicara, dan ketika berbicara itu kita jadi dapat dosa. Ya, kecuali bertemu ya penuh makna, kemudian di dalamnya kita saling menasehati, saling mengingatkan, ya, saling memberi solusi bagi masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi, ya. Meskipun 15 menit, 30 menit lebih produktif, ya, dan membawa pahala bagi keduanya daripada apa? Daripada bertemu panjang-panjang, ya, ngabisin duit banyak juga kadang-kadang gitu ya, sembari ya tidak ada manfaatnya sama sekali bagi orang-orang atau pihak-pihak yang bertemu di situ. Ya. Baik, Iwas kalian. Ya, ini mengevaluasi diri saya pribadi juga ya, dan kepada antum semua gitu ya, sebagai sahabat-sahabat ana insyaallah ya. Nah, apa saja penyakit-penyakit lisan sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah berbicara hal yang tidak penting. Ya, berbicara hal yang tidak penting inilah salah satu penyakit lisan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah bahwa dia meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ya, mengeluarkan kata-kata nggak berguna, kata-kata yang nggak penting, ya, kata-kata yang tidak mengajak orang untuk mengingat Allah, ya, kata-kata yang akan menyibukkan orang dengan hal-hal yang tidak berguna, ya, kata-kata yang tidak mengandung sama sekali mutiara hikmah, ya, kata-kata yang disampaikan ya hanya menjadi bahan candaan dan tertawaan saja, ya, ya, tidak mengandung nilai-nilai nasihat di dalamnya. Ya, artinya hal-hal nggak penting lah seperti itu. Ya, maka ini adalah salah satu penyakit lisan. Ya, betapa lisan ini banyak dihabiskan untuk membicarakan hal-hal yang tidak penting. Ya, seperti itu. Ini yang pertama. Ya. Jadi sahabat kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hati-hati gitu ya. Jadi semakin banyak kata-kata kita yang disampaikan itu berbobot, ya, mengandung manfaat dan hikmah yang baik, yang bisa diambil oleh orang lain, ya, satu sama lain saling mendapatkan manfaat atau faedah, gitu ya, maka makin baik gitu. Ya, kalau kita memang sudah kehabisan bahan-bahan untuk membicarakan kebaikan, ya sudahi saja. Ya, jadi tidak perlu memperpanjangnya, gitu ya. Nah, sebetulnya dengan adanya prinsip ini membantu kita apa? Kalau berbicara tuh efektif gitu ya. Ya, jadi tidak banyak membuang waktu. Ya, betapa kita lihat kadang-kadang ya dalam rapat-rapat kita di kantor gitu ya, dalam 2 jam durasi gitu ya, barangkali yang intinya hanya 15 menit. Ya, yang 1 jam setengahnya lagi kira-kira banyak dihabiskan untuk
ya saling bercanda, ya saling membicarakan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan materi rapat gitu ya. Jadi kadang-kadang tidak efektif gitu. Tidak fokus menyasar pada hal-hal yang ingin kita pecahkan bersama. Ya, tidak fokus pada problem solving dan decision making yang mau kita buat gitu kan. Seperti itu. Ya. Jadi jangan berbicara hal yang tidak penting karena ini termasuk penyakit lisan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berbicara dalam hal kebatilan. Ya. Berbicara dalam hal kebatilan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innal abda la yatakallamu bil kalimati yazillu biha finnar ab'ada mimma bainal masriki wal maghribi." Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan satu kata yang membuatnya terperosok masuk ke dalam neraka lebih jauh daripada timur dengan barat. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Apa itu berbicara kebatilan yang bisa memperosokkan kita ke dalam neraka? Yaitu membicarakan kemaksiatan. Ya, membicarakan di mana tempat-tempat maksiat, di mana bisa bertemu dengan orang-orang fasik, ya, di mana kita bisa hura-hura, ya, karena ini bisa mengajak orang kepada hal itu, gitu, ya. Apalagi memang berbicara kebatilan ini atas nama niat buruk untuk mempengaruhi orang berbuat keburukan juga, ya. Maka ketika kita berbicara dalam koridor kebatilan, maka ini adalah orang yang benar-benar, ya, bisa terperosok ke dalam neraka. Ya. Karena ketika orang lain melakukan keburukan seperti yang dia himbau gitu ya, seperti yang dia ajak atau pengaruhi, maka dia pun akan mendapatkan dosanya. Ya, padahal dia cuma ngomong aja, di sana ada tempat clubbing gitu ya, ada tempat clubbing baru loh di kota ini gitu ya. Dia cerita gitu ya, bagus loh di sana begini begitu ya, bagus versi ahli maksiat gitu lah ya. Ya, nah gara-gara dia cerita itu orang semua mau ke sana gitu. Ya, mau ikut ke sana, mau nyobain gitu kan, seperti itu. Atau dia cerita tentang apa? Judi online. Ya, enak loh judi online, sekali menang dapat sekian-sekian. Ya, strateginya kalau udah menang udah aja, nggak usah penasaran, nggak usah lanjut. Ya, lumayan tuh udah dapat uang sekian gitu kan. Dia ngasih tips-tips and trick gitu ya, bagaimana caranya ikut judi online yang berhasil. Akhirnya orang ikut dengan kata-kata dia, mencoba gitu kan. Ya, seperti itu. Atau dia mengatakan, ini Hammer ini minuman, ini alkoholnya sedikit, cuma 5% katanya. Ya, cobalah gitu kan, nggak mabok. Dalam Islam kan yang haram itu yang mabok nih, seperti itu. Ya, padahal kan alkohol itu mau sedikit, mau banyak tetap aja alkohol gitu ya, tetap aja memabukkan. Ya, jadi tetap aja diharamkan di dalam Islam. Ya, jadi sedikit banyak nggak pengaruh ya, sama halnya seperti babi. Ya, babi kita mau makan dikit mau makan banyak tetap aja haram kan, seperti itu. Ya, jadi memang kita ketika melihat orang seperti tidak ada ide untuk bermaksiat lalu kita kasih ide untuk bermaksiat, ya, nah ini adalah sebuah pembicaraan yang sangat batil. Dosa tulisan kita ya, menjerumuskan orang dalam maksiat gitu ya, seperti itu ya. Nah, bisa juga berbicara kebatilan ini ya dalam konteks lain, yaitu seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ya, laki-laki yang paling dibenci oleh Allah ya adalah laki-laki yang ngotot dan suka membantah, hadis Bukhari dan Muslim ya. Jadi ketika dia disampaikan suatu perkara kebenaran, dia membantah itu. Dan dia ngotot dengan pendapatnya sendiri, ya. Gitu ya. Dan dia bertikai ya dengan orang berilmu tanpa ilmu gitu ya. Dia berdebat tanpa ilmu, ya, hanya menggunakan egonya dia, kesombongannya dia gitu ya. Kemudian dia
ya ingin mengalahkan lawan bicaranya padahal dia tidak punya ilmu sama sekali. Ini juga termasuk berbicara dalam kebatilan, ya. Sudah dikasih tahu yang benar gitu ya, yang benar itu seperti ini, tetap dia bersikukuh dengan pemikirannya yang batil gitu ya. Padahal sudah dikasih tahu, ya seperti itu, ya. Sehingga orang-orang seperti ini ya melahirkan sifat apa, ya dia akan memicu amarah, ya memicu kebencian gitu ya, dan juga bisa jadi akhirnya saling menjatuhkan kehormatan masing-masing gitu ya. Jadi perdebatan yang nggak boleh itu yang seperti ini gitu ya. Jadi sudah jelas suatu kebenaran bagaikan cahaya matahari di siang bolong gitu ya, yang terang benderang gitu ya, masih juga dia ngotot membantah gitu. Seperti itu ya. Karena apa? Karena dia merasa bahwa keakuannya, keegoisannya itu diserang sama pihak lain, ya seperti itu. Jadi sudah bukan mencari al-haq lagi gitu, ya dalam berbantah-bantahan itu, dalam debat itu bukan lagi itu, tapi ya dalam rangka menunjukkan bahwa dia itu ya mungkin dia menyombongkan ilmunya, dia menyombongkan bahwa dia memiliki pemahaman tertentu dan lain-lain seperti itu. Ini juga bagian dari berbicara dalam kebatilan. Berikutnya, sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ya, memaksakan diri dalam berbicara. Ya. Maksudnya bagaimana memaksakan diri dalam berbicara? Jadi berusaha memfasih-fasihkan kalimat gitu ya, atau seolah-olah dia berbicara seperti seorang penyair, ya, bahkan di bahasanya menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi gitu ya. Ya, agar menunjukkan kesan bahwa dia orang terpelajar gitu ya. Ya, hampir di setiap kalimat yang diucapkannya gitu ya, itu dia ingin menunjukkan kesan pada orang bahwa dia adalah seorang yang terpelajar gitu ya. Mungkin kelasnya doktor, profesor seperti itu gitu ya. Nah, ini ya ternyata di dalam Islam ya sebaiknya kita menjauhi gitu pola-pola seperti itu ya. Dari Abu Sa'labah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku di hari kiamat adalah orang yang paling buruk akhlaknya di antara kalian. Ya, yang paling buruk di antara kalian itu siapa saja? Pertama adalah orang yang paling banyak berbicara. Ya, jadi berbicaranya juga, ya itu tadi memaksakan diri gitu ya. Ya ketinggian lah gitu ya. Jadi berbicara itu tidak seperti selevel dengan audiensnya, dia merasa ingin lebih seperti itu. Ya, kemudian orang yang bicara kasar dengan membuka mulut lebar-lebar gitu ya. Ya, kemudian dan orang yang mengejek orang lain, dari Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ini adalah beberapa penyebab orang bisa masuk ya, termasuk ke dalam orang yang akhlaknya tidak baik gitu ya. Seperti itu. Nah, kita harusnya berbicara biasa aja. Ya, bahkan di dalam teori public speaking gitu ya, pembicara terbaik itu biasanya antara kita ngobrol langsung dengan dia berbicara di mimbar atau di panggung itu sama aja. Ya, jadi gaya bicaranya tuh kayak conversation ya. Kalau dalam bahasa Arab muhadasah, kayak ngobrol. Ya, kayak ngobrol aja, diskusi. Ya, jadi tidak seperti pidato pejabat gitu, yang seperti dibuat-buat gitu ya. Jadi nggak seperti itu ya, kecuali orasi ya. Kalau orasi beda ya. Kalau orasi misalkan aksi bela Palestina ya, kita nggak mungkin kan gaya conversation gitu ya. Ya pasti berapi-api, pasti semangat. Namanya juga ini, apalagi memberikan taujihat misalkan, mengobarkan semangat untuk pembelaan saudara-saudara kita di Palestina, itu pasti akan sedikit tinggi suaranya gitu ya. Nah, tapi kalau secara umum ketika dia menyampaikan perkara-perkara biasa gitu ya, dalam kondisi normal ya dia gayanya seperti orang ngobrol aja gitu ya. Antara dia ngobrol dengan dia berbicara di depan publik itu ya mirip-mirip aja, sama gitu ya. Ya, dan justru ini akan menimbulkan kesan santai gitu ya. Jadi tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu menegangkan lah gitu ya. Ya, bagi pembicara itu sendiri maupun bagi audiens yang mendengarkannya. Jadi jangan memaksakan diri dalam berbicara itu.
ya. Ada orang pernah bertanya sama saya, bagaimana sih tipsnya untuk public speaking gitu ya. Ya, jadi supaya saya nggak tegang, supaya saya nggak gugup gitu ya, supaya nggak keringat dingin gitu ya, nggak cemas gitu ya. Ya saya sarankan ya berbicaralah kepada publik seperti kamu sedang ngobrol gitu ya. Jadi tidak perlu merubah style bicaramu gitu ya. Insya Allah jadilah diri sendiri. Ya maka akan lebih enak orang mendengarnya. Karena ketika kita pakai style berbeda gitu ya, ya nanti akan terjadi split gitu ya. Personality kita terbelah. Ya, oh kalau lagi bicara gitu ya. Oh kok ternyata kalau sehari-harinya nggak gitu ya gitu. Ya akan terjadi perubahan gitu ya, seperti itu. Ya, nah ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, penyakit lisan yang lainnya adalah ini yang sangat nggak bagus ya. Tadi sudah disampaikan juga di awal, suka berkata keji, ya, jorok, ya, dan juga cacian makian yang sering diucapkan. Ya. Ini yang keempat, penyakit lisan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah kata-kata keji atau buruk, ya, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai kata-kata keji, ya, atau orang-orang yang sengaja mengucapkan kata-kata keji. Hadis riwayat Ahmad. Ya, Rasulullah SAW juga bersabda, orang mukmin bukanlah pencela, pelaknat yang berkata-kata keji dan yang berkata jorok. Ya, hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1977. Ya, mungkin ketika kita belum dewasa, ya, dan belum tahu agama gitu ya. Kadang-kadang kita dengan santainya gitu ya, menceritakan perkara-perkara keji, perkara-perkara jorok seperti itu ya. Ya, kalau bahasa sekarangnya ya yang berbau porno ya, seperti itu ya, dengan mudahnya gitu diumbar ya, bahkan itu menjadi bahan senda gurau gitu ya, ya bahan tertawaan bersama gitu ya. Ini kalau kita ya tidak tidak memahami gitu ya tentang bahayanya, kita selalu melakukan hal demikian. Tapi kalau kita sudah tahu gitu ya, maka ya itu adalah perkara yang sangat ya harus kita jauhi di dalam Islam. Ya, apalagi sampai menceritakan gitu ya rahasia-rahasia dalam kehidupan suami istri. Ya, dalam hubungan suami istri diungkap ke ranah publik. Nah, itu ya sangat jelek sekali gitu. Ya, meskipun itu bentuknya curhat ke teman-teman, nggak ada cerita gitu ya. Karena ketika kita menceritakan hal-hal seperti itu, selain itu adalah aib yang seharusnya ditutupi, ya, itu juga adalah perkara yang tidak pantas untuk diceritakan, diungkapkan di ranah publik. Kecuali apa? Kecuali kita memang menemui seorang konselor ya atau psikolog, kemudian kita memang ada problem berat ya berkaitan dengan perkara yang tadi merupakan perkara yang khusus gitu ya. Kemudian kita ingin meminta nasihat atau solusi konkret gitu ya. Jadi bukan menjadi bahan candaan, bukan menjadi bahan untuk menjatuhkan aib suami gitu, seperti itu. Ya itu baru boleh gitu ya, seperti itu. Ya itu yang keempat. Hati-hati dengan ini. Ya dan biasanya ya mohon maaf gitu ya, tidak semua alumni seperti itu, tapi biasanya ketika bertemu dengan kawan-kawan lama, alumni sekolah kita dulu gitu ya, biasanya kan seperti yang sudah saya ungkap dalam pertemuan sebelumnya, biasanya sahabat-sahabat kita mengenang kita itu seperti terakhir mereka ketemu kita. Ya. Jadi ya ketika kita dulu orangnya gitu ya, vulgar, dianggapnya sekarang masih seperti itu. Nah, kita harus menyampaikan kepada mereka bahwa kita sudah berubah. Kita udah nggak seperti itu. Mohon maaf ya, saya minum dulu sebentar. Ini setelah aksi Palestina hari Sabtu lalu nih saya agak batuk. Baik, kita lanjut. Yang kelima, suka bersenda gurau. Ya. Ini penyakit lisan yang berikutnya.
suka bersenda gurau. Bila bergurau, kita di dalam Islam diminta untuk tetap di dalam kebenaran. Nggak boleh dusta. Nggak boleh berbohong. Ya. Dan bergurau juga disarankan itu hanya kepada kaum wanita, ya, kepada anak-anak dan laki-laki yang memerlukan didikan. Dan itu pun nggak dilakukan dengan sering. Ya, jadi kalau orang mengenal kita sebagai orang tukang gurau gitu ya, saking apa? Saking seringnya bergurau. Ya, setiap saat bergurau terus, ngelucu terus. Ya, itu tidak baik gitu. Ya, jadi dalam rangka mendidik sesekali gitu ya. Kadang-kadang kita lihat audiens kita, oh kalau terlalu serius kayaknya nggak ngerti mereka. Kita beri sedikit gurauan yang bisa membuat mereka mengerti. Kita kasih analogi sedikit, contoh-contoh yang masuk akal gitu ya. Dan kadang-kadang itu dari cerita-cerita yang agak sedikit ya lucu gitu ya, seperti itu. Tapi kalau dan itu diusahakan tetap suatu cerita yang benar. Ya, bukan cerita yang dusta gitu ya, seperti yang banyak pelawak lakukan, stand up comedian lakukan gitu ya. Karena kebanyakan cerita-cerita ngarang kan, ya, cerita-cerita dusta. Ya, seperti itu. Nah, itu dibenarkan ya, selama tidak selalu begitu, tidak sering. Jadi seringnya ya serius. Ya, seringnya berbicara serius gitu ya. Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang wanita tua, kata beliau kepada wanita tua ini, wanita tua itu bu nggak ada yang masuk surga. Ya, beliau bilang begitu. Ya. Kemudian wajah nenek itu ya tiba-tiba terlihat sedih gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah membacakan Quran surat Al-Waqiah ya, ayat 35-36 yang artinya sesungguhnya kami menciptakan mereka ya bidadari-bidadari dengan langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan ya. Jadi nah ini di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di surga memang nggak ada nenek-nenek ya, betul gitu ya. Wanita tua tidak masuk surga kata Nabi SAW karena semuanya nanti jadi muda ya. Jadi gadis-gadis perawan semua. Yang udah nenek-nenek pas meninggal muda lagi pas di surga. Masya Allah ya, candaan Rasulullah gitu ya. Candaan yang berkelas, candaan yang tidak dusta, candaan yang justru meningkatkan pemahaman kita akan nilai-nilai agama. Ya, Masya Allah gitu ya. Nah, ini candaan tuh harus seperti itu kalau bisa. Ya, dan tentu tidak mudah ya orang-orang untuk menemukan senda gurau yang seperti itu. Ya, perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang tidak merupakan dusta atau kebohongan-kebohongan. Demikian sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam berikutnya, apalagi nih penyakit lisan, ya, menghina dan mengejek, ya, menghina dan mengejek orang lain. Ya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, surga haram atas setiap orang yang gemar berkata keji atau buruk. Ya. Jadi ya mengejek, menghina orang ini kan termasuk kalimat keji. Ya. Hadis riwayat Abi Ad-Dunya. Ya. Nah, dulu kita waktu masih kecil kan menggunakan apa? Ejekan kepada teman-teman kita. Ya, pakai nama orang tuanya. Gitu ya. Kalau nama orang tuanya Budi, nama teman kita misalkan Adi, kita panggil, "Hey Budi, Budi," gitu ya. Ya, jadi nama orang tua itu sebagai bahan ejekan gitu ya. Ya karena kita dulu nggak ngerti. Ya, dan biasanya kawan-kawan kita yang dipanggil seperti itu kan ada yang marah, ada yang sudah terbiasa jadi nggak marah lagi gitu ya. Ya, nah ini nggak boleh gitu ya, seperti itu. Ya, jadi menghina atau menghina fisiknya gitu ya. Ya, menyebut kawan kita dengan panggilan-panggilan fisik yang bersifat menghina gitu ya. Nah, ini ya tidak boleh ya, seperti itu. Ya, jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati gitu ya dengan hinaan dan ejekan ini ya. Dan hati-hati ketika anak-anak kita bertengkar ya satu sama lain, biasanya keluar nih ya kalimat-kalimat buruk, ejekan-ejekan ini. Ya, dan itu kalau kita biarkan itu akan terbiasa sampai dewasa. Bahkan mereka akan lakukan dengan orang lain. Ya. Jadi harus disampaikan kepada anak-anak kita ya. Adek, abang, kalau lagi marah
ya usahakan tetap tidak mengejek saudaramu, ya tetap tidak menghina saudaramu. Biar bagaimanapun itu saudaramu, kamu harus jaga kehormatannya, kamu harus menghargainya. Ya, ajarkan tuh dari kecil, ya, sehingga tidak terbiasa mereka ya mengejek dan menghina orang ketika berkonflik. Ya, seringkali kita dengan mudahnya mengejek dan menghina orang ketika kita ya tidak senang atau berkonflik dengan orang tersebut. Ya. Itu yang keenam. Ini bahaya juga ini. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah membuka rahasia yang orang titipkan kepada kita, menyelisihi janji, ya, berdusta dalam kata-kata dan sumpah, gitu ya. Nah ini sebetulnya ini udah ciri-ciri orang munafik. Ya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ya, bila berbicara dia berdusta, bila berjanji dia mengingkari, dan bila dipercaya dia berkhianat. Ada orang curhat, ya, dan curhatnya masalah rahasia lagi, masalah rumah tangga yang sangat yang sangat sensitif, ya, sangat privacy, ya. Dan orang curhat ke dia kenapa? Karena percaya gitu ya. Ya, dan ketika curhat sudah diwanti-wanti di awal, tolong ya ini hanya kamu aja yang boleh mendengar, ya. Tidak boleh kamu sampaikan ke orang lain. Ya, terus diceritakanlah curhat gitu ya, masalah rumah tangganya, bahwa rumah tangganya sedang genting, diambang perceraian dan lain-lain seperti itu. Nah, sama teman yang dipercaya ini, ya ketemu lagi sama kawan yang lain. Ini saya ada cerita, tapi hanya kamu ya yang boleh dengar, jangan disebarkan pada yang lain. Ya, si itu ternyata mau pisah sama suaminya. Ya, terus gitu ya, A, B, C, D, E, akhirnya sampai Z tersebar cerita itu ke semua orang. Ya, berarti semua orang di dalam lingkaran itu pengkhianat semua. Ya, tidak bisa megang rahasia. Ya, seperti itu. Harusnya kita itu menjadi kuburan rahasia orang-orang. Ya, gitu ya, orang curhat ke kita dan dia titip wanti-wanti pesan jangan disebarkan ke yang lain, jaga gitu. Ya, apalagi kalau profesi kita sebagai ya konsultan hukum, pengacara, ya atau profesi kita sebagai coach, konsultan gitu ya di organisasi klien, maka menjaga rahasia ini harus betul-betul dilakukan. Ya. Ada hal-hal yang bisa kita ungkap keluar, ada hal-hal yang tidak bisa kita ungkap keluar. Ya, baiknya kita bertanya dulu kepada klien kita, apakah ini bisa dijadikan studi kasus atau tidak. Kalau tidak boleh, berarti jangan. Kalau dia bilang boleh, ya berarti kita silahkan gitu. Atau boleh tapi dengan catatan nama perusahaan kami jangan ditulis. Nama orang-orang yang terlibat di dalamnya tolong jangan diungkap di ranah publik gitu ya. Jadi tuliskan aja kasusnya seperti apa, perusahaannya di bidang industri apa. Tolong jangan disebut nama-namanya Pak. Oke, seperti itu. Ada yang tidak boleh sama sekali mengungkapkan gitu ya. Nah dulu awal-awal saya jadi coach trainer, hal-hal seperti ini saya tidak terlalu memahami. Ya, jadi berproses ya belajar itu. Kadang-kadang ketika ya ada kejadian di klien yang sangat luar biasa yang menurut hemat kacamata saya itu adalah perkara yang dahsyat gitu ya, harusnya tidak boleh seperti itu. Dan kadang-kadang saya tanpa sengaja ya konsultasi ya sama rekan-rekan yang menurut saya bisa menyelesaikan problem tersebut ya. Tapi ternyata ya itu tersebar keluar gitu ya. Nah, ini sebuah kesalahan gitu ya, dan mudah-mudahan saya bisa ya bertobat ya dari hal-hal semacam itu ya. Jadi kita sebagai orang profesional memang betul-betul harus bisa menjaga kerahasiaan dari klien-klien kita seperti itu ya. Dokter juga gitu kan. Ya, orang-orang yang sedang menangani kesehatan orang lain itu kan betul-betul harus bisa menjaga rahasia pasiennya. Ya, nggak bisa diungkap ke ini ya. Kecuali mungkin pihak keluarga yang berkepentingan gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang ketujuh. Jadi jangan sembarangan membuka rahasia orang. Ya. Kemudian yang kedelapan, gibah. Nah, ini kita sudah bahas khusus ya dalam pertemuan sebelumnya. Jadi mungkin kita nggak usah detail di sini. Yang jelas gibah itu adalah perkara yang sangat dilarang, ya, di mana kita di sini menjelekkan seseorang, ya, menjatuhkan harkat dan martabat seseorang yang kalau dia mendengar dia tidak suka. Jadi mengatakan mengenai seseorang kepada pihak lain
Dan kalau dia mendengar, kupingnya panas, dia nggak suka. Kalau dia dengar dia suka, itu berarti bukan gibah namanya. Berarti intinya apa gibah itu? Membicarakan keburukan orang di belakangnya. Ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya jauhilah gibah karena ia lebih berat daripada zina. Seorang laki-laki mungkin berzina dan minum khamar, kemudian dia bertaubat dan Allah menerima taubatnya, gitu ya. Tetapi sesungguhnya pelaku gibah Allah tidak mengampuninya sebelum korbannya memaafkannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ya, jadi kalau berzina, minum khamar, minta ampun pada Allah, Allah mungkin menerima taubatnya asal dia tidak lagi berzina dan tidak minum khamar lagi, ya. Berjanji tidak akan melakukan lagi. Tetapi kalau para pelaku gibah, orang yang digibahin itu harus memaafkannya dulu, baru Allah mengampuninya. Repot nggak tuh? Repot sekali ya. Jadi misalkan kita menggibahi si A, harus minta maaf sama si A. Si A, saya dulu pernah ngegibahin kamu, ngomongin gini. Kamu maafin saya nggak? Ya, dan dia berhak untuk tidak memaafkan. Ya, seperti itu. Ya, tapi yang jelas proses meminta maafnya itu harus dilakukan. Ya, kemudian datang ke si B, datang ke si C. Ya, kalau yang digibahinya A sampai Z, berarti A sampai Z didatangi semua. Ya, jadi kalau seseorang yang hobi bergibah, katakanlah sebulan dia menggibahi 50 orang gitu ya, berarti 50 orang itu dia harus minta maaf semuanya. Ya. Kalau orang tahu konsekuensi dari gibah itu seperti ini, pasti mereka udah nggak selera lagi bergibah. Ya, kebayang gitu kan, gibah yang dulu kita lakukan aja barangkali belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saking banyaknya barangkali orang yang sudah kita hancurkan gitu ya, reputasinya, kehormatannya gitu ya, sehingga orang tidak respect lagi kepada mereka gara-gara kita gitu ya, seperti itu. Ya, betapa berat gitu ya menanggung dosa-dosa gibah kita di masa lalu. Kalau ditambah lagi hari ini, nauzubillah min zalik ya. Seperti itu. Kita harus datangi satu-satu, kita harus meminta maaf kepada mereka gitu ya. Ya subhanallah ya. Ini adalah konsekuensi dari gibah yang kita lakukan. Jadi jangan bergibah gitu ya. Gigit bibir kita untuk tidak bergibah. Ingat gitu ya bahwa kita pun banyak aibnya. Nggak usah ngurusin aib orang lain. Ya, jangan kuman di seberang lautan tampak gitu ya. Gajah di pelupuk mata nggak nampak gitu ya. Aib kita begitu banyak nggak kelihatan gitu, sibuk ngurusin aib orang ya. Gitu ya. Aib orang begitu jelas kelihatan gitu ya, bahkan menjadi diskusi seru. Ya, padahal kita harusnya lebih seru lagi mengurusi aib kita sendiri. Ya, ngapain ngurusin aib orang gitu ya, seperti itu. Ya. Apalagi menikmati infotainment ya, berita-berita artis di TV, ikut komen, ya, ikut menambah keruh berita-berita tersebut gitu ya. Ya itulah gitu ya, kesibukan orang zaman sekarang yang tidak ada faedahnya, bahkan lebih banyak mudarat dan dosanya ya. Itu yang ke-8. Berikutnya yang ke-9, namimah ya, mengadu domba orang. Ini juga kejahatan lisan, kejahatan lidah ya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak akan masuk surga orang yang gemar menyebar namimah. Ya, namimah hadis riwayat Bukhari ya. Jadi namimah itu gini, kita datang ke si A, kita bilanglah gitu ya bahwa A kata si B, kamu tuh gini ya. Nah, si A marah jadinya kan. Nah, seperti itu. Kemudian datang ke si B. B kata si A, kamu tuh gini. Akhirnya mereka berdua berantem si A dan si B gara-gara kita. Nah, itu namimah. Ya, seperti itu. Dan banyak peperangan terjadi di masa lalu dalam sejarah ya, tapi saya tidak hafal ya, bahkan bisa negara dengan negara hanya gara-gara namimah. Ya, jadi banyak orang-orang yang menghancurkan kerukunan, menghancurkan perdamaian itu gara-gara seperti itu. Ya, bahkan ya suami istri yang dalam kondisi baik-baik saja bisa bertengkar gara-gara namimah ini. Makanya tidak akan masuk surga orang yang gemar melakukan namimah ini. Ya, bahkan namimah ini bisa jadi dilakukan dalam rumah tangga nih ya, oleh orang ketiga yang menginginkan suami atau istri kita. Ya, jadi mereka memang menginginkan kehancuran dalam rumah tangga kita. Ya, seperti itu, mengadu domba suami istri. Ya, nah ini ya adalah perkara yang sangat dilarang di dalam Islam. Ya, kalau bisa justru
justru mendamaikan ya orang yang sedang bertengkar gitu ya. Kalau memang masih ada harapan untuk islah ya, harapan untuk berdamai gitu ya. Apalagi kita lihat misalkan masalahnya kecil gitu ya. Kita damaikan mereka. Jangan ngompor-ngomporin. Nah, ini yang namanya namimah ya, bahaya. Ya, seperti itu. Dan kalau tidak salah, orang yang suka mengadu domba orang melakukan namimah ini orang yang akan mendapatkan azab kubur gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW ya pernah mendengar ya jerit kesakitan seseorang dalam kubur ya, dan Rasulullah mengatakan ya orang ini semasa hidupnya suka mengadu domba ya, seperti itu ya. Jadi bahaya ini ya, bahaya sekali ya melakukan namimah ini ya. Kemudian yang ke-10, lisan dari berisi kata-kata orang yang memiliki dua lidah yang mondar-mandir di antara dua pihak yang berseteru. Ya, jadi kalau namimah orangnya tadi nggak berseteru jadi berseteru. Nah, kalau ini orang ini kesana kemari kedua belah pihak gitu ya. Dia datang ke pihak A, dia datang ke pihak B gitu ya. Dengan apa namanya? Dengan wajah seolah-olah ketika di pihak di pihak A dia berpihak pada pihak A. Ketika dia di pihak B dia berpihak pada pihak B gitu. Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya manusia yang paling buruk atau paling jahat adalah pemilik dua wajah yang datang kepada pihak-pihak ini dengan satu wajah dan datang ke pihak lain dengan wajah yang lain. Ya, jadi ketika bertemu dengan si A menyatakan kekesalannya tentang si B, gitu ya, dia curhat. Langsung kata si orang ini, ya, ke pihak ketiga ini mengatakan, iya, saya juga satu perasaan dengan kamu, A, gitu ya. Saya juga nggak suka sama si B itu. Gini. Nah, terus ketika dia ketemu sama si B curhat lah gitu ya. Saya itu nggak suka sama si A, nggak suka dengan cara-cara si A itu gitu ya. Ya, kalau perlu kita akhiri aja pertemanan dengan si A itu. Oh, kok perasaan kamu sama juga dengan saya, B? Saya juga begitu loh, B. Ya, seperti itu. Ya, jadi dengan pihak-pihak yang bertikai itu dia seolah-olah berpihak gitu. Ya, kayak nggak punya prinsip gitu ya. Nah, ini termasuk orang-orang yang ya berbahaya dan dipandang di dalam agama kita sebagai orang yang paling buruk, paling jahat gitu ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini. Ya, jadi sesungguhnya manusia yang paling buruk, paling jahat adalah pemilik dua wajah. Ya, dan orang-orang seperti ini, ya ini wajah orang-orang munafik ini ya. Ya, mereka adalah orang-orang yang intinya adalah mereka aman, ya, mereka merasa tidak ada yang memusuhi mereka, ya, dan mereka berada di pihak yang menurut mereka ya pro semuanya gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, dan mereka tidak ada niat tuh sama sekali untuk mendamaikan dua orang yang sedang berseteru. Ya, dan ini bahaya nih orang-orang kayak gini. Ya. Di beberapa ya organisasi atau perusahaan ya sering terjadi orang-orang seperti ini. Ya, ini orang-orang yang cari aman biasanya. Ya, jadi ketika ada dua departemen sedang berkonflik gitu ya, ya dia seolah-olah ketika dengan manajer departemen A dia pro sama manajer departemen A, ketika bersama departemen B dia pro sama manajer departemen B gitu ya. Nah, ini orang nggak punya pendirian, orang yang justru tidak berusaha untuk menyelesaikan konflik itu, justru dia malah menambah keruh ya konflik itu. Ya, inilah yang disebut dengan office politik, politik kantor. Ya, dan kadang-kadang ada orang yang mengambil manfaat dari konflik tersebut. Ya, makin keruh organisasinya, makin banyak konflik gitu ya, maka orang akan disibukkan dengan hal itu dan dia leluasa untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya. Ya, seperti itulah gitu ya, office politik. Ya, dan saya mudah biasanya mendeteksi orang-orang kayak gini. Tinggal di ini aja, di tabayun, diklarifikasi gitu ya. Langsung ketahuan, oh orang ini nggak jelas nih, gitu, seperti itu, langsung ketahuan. Ya, makanya kita jangan mudah percaya sama orang, apalagi di zaman sekarang. Setiap ada orang membawa berita buruk tentang saudara kita, tabayun, ya, cek and cross check gitu ya, bener nggak apa yang disampaikannya gitu ya, jangan-jangan ini berita dusta, ya seperti itu. Ya. Baik, yang ke-11, 13 ya semuanya, ya 3 lagi.
kata-kata sanjungan yang belum tentu benar dan objektif. Ya, jadi menyanjung orang, memuji orang, ya, yang sanjungan itu belum tentu benar dan belum tentu objektif, ini adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya di dalam Islam. Ya, saat Rasulullah SAW mendengar seseorang memuji orang lainnya, ya, beliau bersabda, celakalah kamu, kamu telah memotong leher kawanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, seolah-olah ya seperti membunuh saudaranya gitu ya. Artinya saudaranya itu barangkali tidak setinggi pujian yang dia berikan gitu ya. Dia melebih-lebihkan pujian itu. Ya, sehingga saudaranya merasa superior, merasa hebat ya, dan akhirnya orang itu pun ya menjadi orang yang tidak menyadari kekurangannya ya, dan akhirnya dia tumbuh menjadi orang yang sombong ya, tidak menyadari kelemahan-kelemahannya dan tidak memperbaiki kelemahan-kelemahannya karena setiap saat dia dipuji. Makanya di organisasi yang banyak para penjilat, orang-orang yang suka carmuk, cari muka, itu kerjanya kan memuji atasannya terus. Ya, dipuji terus atasannya supaya apa? Supaya nanti dia aman, dia nanti naik jabatan dengan mudah gitu ya. Ya, tapi apa yang terjadi? Ya, atasan-atasannya tumbuh menjadi orang-orang yang tidak pernah memperbaiki kekurangannya. Ya, nah itu seolah-olah mereka telah dibunuh oleh orang yang memujinya. Ya, mereka mati dalam kesombongannya gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi bahaya. Ya, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah murka bila orang fasik disanjung. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Orang-orang fasik, orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan, orang-orang yang suka melanggar aturan-aturan Allah SWT, ini nggak layak dipuji. Ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang ya menertawakan Islam, orang-orang yang melecehkan Islam, orang-orang yang meremehkan ketauhidan gitu ya, banyak melakukan kemungkaran-kemungkaran. Ini disanjung, dipuji, wah ini ya termasuk yang akan mendatangkan murka Allah gitu ya. Nah, hati-hati gitu ya ketika kita ya keluar masuk gitu ya ke rumah penguasa gitu ya. Kemudian kita mesra dengan mereka gitu ya. Nah, ini menjadi pertanda apa gitu ya? Pertanda bahwa ada kepentingan kita di situ gitu ya. Makanya nih lagi rame ya pekan ini. Ya, ada sekelompok anggota oknum dari negeri ini yang bertemu dengan pejabat-pejabat Israel gitu kan. Ini satu hal yang sangat disayangkan gitu kan. Ya, seperti mengkhianati pembukaan UUD 45 gitu ya. Seperti mengkhianati saudara-saudara sesama muslim di Palestina gitu kan. Ya, ngapain gitu ya kita berkunjung gitu kan ke para pemimpin Zionis laknatullah itu. Buat apa gitu kan? Seperti itu. Jadi harusnya kita tidak melakukan hal seperti itu karena itu menyakiti hati kaum muslimin gitu ya, dan mengkhianati juga konstitusi negara gitu, seperti itu. Ya. Nah, ini yang ke-11 ya. Ya, karena datangnya kita ke mereka kan seolah-olah menyanjung mereka. Ya, menghormati mereka gitu. Kita datang gitu kan ke mereka, bukan mereka yang datang ke kita itu. Kita yang datang ke mereka. Nah, ya, itu adalah bentuk sanjungan juga ya. Kemudian yang ke-12, kesalahan bicara dalam perkara agama. Ya, suatu saat Rasulullah SAW mengingkari kata-kata seorang khotib atau imam gitu ya, saat dia berbicara, barang siapa mendurhakai keduanya maka dia telah tersesat. Maka Nabi bersabda, jangan mengucapkan mendurhakai keduanya gitu ya. Ucapkanlah barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya. Ya, hadis riwayat Muslim dan nomor 780. Jadi seolah-olah ya kalau mendurhakai keduanya itu seolah-olah apa ya, kayak menyamakan gitu ya antara Allah dengan Rasulnya, kemudian kalimatnya itu kurang inilah gitu ya, kurang ahsan lah gitu ya, kurang baik gitu seperti itu ya. Maka yang bagus adalah barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya ya, dan juga tentu kesalahan-kesalahan lainnya yang bersifat fatal gitu ya. Jadi memang di dalam bab agama ini kita harus hati-hati sekali dalam berbicara. Kalau tidak tahu, ya kata Imam Syafi'i rahimahullah, lebih baik katakan tidak tahu. Ya, kalau ada seseorang yang bertanya mengenai apapun dalam agama ini dan kita tidak tahu atau bagi kita itu masih wilayah yang abu-abu, kita belum begitu jelas dalam perkara itu, maka kita jangan coba-coba untuk menjawab gitu ya. Kali aja ini jawabannya, jangan gitu ya. Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu, seperti itu.
apalagi dalam bab fikih gitu ya, di mana banyak perbedaan di antara para ulama, khilafiyah dan lain-lain gitu ya. Jangan seolah-olah kita dengan ilmu yang terbatas, ilmu yang sedikit, seolah-olah kita memandang diri sebagai seorang yang faqih dalam agama. Jangan gitu ya, seperti itu. Karena berbicara salah soal agama itu fatal ya, bisa bikin orang tersesat, bisa membuat orang mengikuti pendapat kita yang salah gitu ya. Dan ketika orang melakukan kesalahan ya, kita semua yang mendapatkan royalti dosanya gitu ya, seperti itu. Apalagi membawa orang secara nggak langsung keluar dari Islam gitu. Kita bilang bahwa ini bagian dari Islam ya, tapi ternyata setelah ditelusuri ternyata aliran sesat kan gitu ya. Dan sekarang ini kan jelang akhir zaman barangkali banyak sekali ya aliran sesat yang subur sekali bagaikan jamur di musim hujan ya. Apalagi di negeri kita aliran sesat ini seolah-olah tidak diapa-apain gitu ya, dibiarkan bebas berkeliaran gitu ya, tidak dilarang, tidak dianggap sebagai ancaman bagi negeri ini, seperti itu. Ya, jadi akhirnya banyak orang yang tersesat, ikut menyimpang bersama orang-orang yang menyebarkan kesesatan ini. Ya, sayang sekali, ya, seperti itu. Dan yang terakhir, yang ke-13 adalah bahaya lisan juga adalah bertanya hal yang tidak perlu. Nah ini, hati-hati kita. Ya, Rasulullah SAW bersabda, hampir-hampir manusia bertanya dan bertanya terus sehingga mereka berkata, ya, bertanya begini, Allah menciptakan makhluk, lalu siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini hadis riwayat Muslim nomor 135. Saking banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak ditanyakan pun kita tanyakan. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang bahkan bisa mengancam ya akidah kita ya, kalau kita tidak mendapatkan jawabannya gitu ya, maka seharusnya kita tidak seperti itu. Ya, tidak bertanya hal-hal detail yang memang tidak ada penjelasannya dalam agama ini. Ya, terima aja gitu ya. Jadi kalau sesuatu yang sudah seperti itu ya sudah terima aja dengan keimanan gitu ya, tidak perlu bertanya-tanya lagi ya, seperti itu. Karena kita meyakini gitu kan ya, bahwa ada bagian-bagian dalam agama ini yang ya kita logika manusia nggak bisa sampai gitu ya, seperti itu. Jadi cukup dengan keimanan ya, kita akan membenarkan ya, itu sudah cukup gitu ya. Jadi tidak perlu dipertanyakan sampai detail. Ya, karena ketika kita terus bersikap seperti itu, ya bisa jadi apa yang kita tanyakan itu adalah perkara yang sia-sia juga ditanyakan gitu ya, dan tidak ada manfaatnya pula bagi meningkatkan keimanan kita, dan bisa jadi bahkan ketika ditanyakan justru malah ya membuat bangunan keimanan ini menjadi goyah gitu. Ya, nah, sahabat fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penyakit-penyakit lisan yang berbahaya yang harus kita hindari ya. Mudah-mudahan semuanya kita catat dengan baik dan kita berusaha untuk menjaga lisan ini agar betul-betul senantiasa terjaga gitu ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari terpelesetnya lisan kita, lidah kita, dari membicarakan hal-hal yang batil, hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan ini, hal-hal yang sia-sia gitu ya. Mari kita kurangi bicara dan memperbanyak memikirkan ya kekurangan-kekurangan kita gitu ya. Kemudian banyak melakukan amal-amal gitu ya, dan berbicaralah seperlunya gitu ya, sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai dengan kadar yang diperlukan oleh orang-orang di sekeliling kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisan kita ke depan betul-betul bisa memberikan faedah manfaat gitu ya bagi orang-orang di sekeliling kita. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.